www.intromusic.com layout track. This is a demo sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Bagus Jiwantono, NIM 180321000073. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari virus corona. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu komoditas yang memiliki potensi besar di negara kita, yaitu negara Indonesia, dengan beberapa keragaman dan sumber daya alam yang melimpah ruah dan juga sumber daya manusia, yang menjadi salah satu faktor untuk menjadikan suatu negara itu menjadi suatu negara yang maju. Saya di sini akan menjelaskan terkait komoditas garam. Next. Nah, yang pertama di sini adalah impor garam. Impor garam bertambah pada tahun 2010, yaitu awalnya berjumlah 2,75 juta ton. Pada tahun 2019 menjadi 2,92 juta ton, naik 200.000 ton dari 2019 ke 2020. Kemudian jatuhnya harga garam karena stok yang melimpah. Nah, di sini kebanyakan dari pemerintah itu sering mengimpor garam dari luar negeri, karena padahal dari petani lokal sendiri itu masih memiliki stok lah. Itu untuk harga produksi dari setiap garam per kilo itu sekitar 900, sedangkan harga jualnya itu hanya sekitar 200 sampai 300. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa pemerintah kok mengimpor garam seperti itu, padahal petani Indonesia mampu mencukupi? Nah, di sini karena kandungan dari NaCl garam Indonesia itu sekitar 87 sampai 92% kandungan NaCl-nya, sedangkan garam yang dibutuhkan dari Indonesia untuk produksi untuk kegiatan kebutuhan rumah tangga itu sekitar 95%, dan untuk kebutuhan industri sekitar 97%. Nah, selanjutnya terkait potensi garam di Indonesia. Kenapa kok garam ini menjadi salah satu potensi komoditas berpotensi yang ada di Indonesia? Ya, karena kita yang katanya mendapat sebuah julukan, yaitu negara maritim dan negara agraris. Kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 99.093 km dengan lahan tambak garam yaitu mencapai 26.024 hektar. Nah, kita juga berada di salah satu keberuntungan geografis. Kita memiliki kebutuhan geografis, yaitu kita berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Eropa, dan juga berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di sini kita memiliki tempat posisi yang strategis menjadi sebuah perdagangan internasional yang tentunya menjadi kawasan atau lalu lintas setiap perdagangan negara-negara yang mau melakukan transaksi. Kemudian garam merupakan salah satu kebutuhan yang digunakan untuk menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang paling pokok, yang salah satu kebutuhan pokok seperti yang kita gunakan dalam memasak, kemudian dalam penggunaan kosmetik pabrik, kemudian dalam kesehatan. Seperti contoh kita menggunakan masker kecantikan itu harus harus memiliki kadar kandungan NaCl garam itu sekitar 97 sampai 99%. Untuk selanjutnya yaitu ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 dari sekian banyak regulasi yang telah diterapkan atau dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama ada peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2015 tentang cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Nah, di sini jelas ya bahwa isinya pengendalian impor dan komoditas penggaraman sebagai bahan baku dan bahan bantu industri. Nah, sebenarnya banyak sekali industri yang telah menggunakan garam menjadi salah satu bahan baku yang mereka gunakan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, kemudian pembudidayaan ikan dan tambak garam. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Sebenarnya seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tujuannya
untuk meningkatkan produksi garam yang ada dalam negeri, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan garam secara lokal, secara dari dalam negara, sehingga tidak memerlukan. Nah, tetapi dalam pengaplikasiannya itu berbeda sekali dengan lapang, berbeda dalam praksisnya, berbeda sekali dengan kenyataan atau fakta yang dialami oleh petani-petani Indonesia. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah dalam teknologi tradisional. Nah, kebanyakan dari petani garam di Indonesia itu kan hanya menggunakan cara tradisional, yaitu mengalirkan air garam, kemudian memanaskannya, kemudian nanti ada beberapa proses yang memang bisa dikatakan lebih tradisional, jarang menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua ada iklim lah. Indonesia kan berada di salah satu iklim, yaitu iklim tropis, mempunyai dua musim, musim penghujan dan musim kemarau lah. Di sini karena relatif musim yang pendek, sekitar 4-5 bulan setiap musimnya, itu membuat produksi garam itu kurang maksimal. Kemudian yang kedua ada kualitas produk, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa garam di Indonesia itu memiliki NaCl itu kurang dari 95%, sekitar 89 sampai 92% ya. Kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana belum memadai ya, sekitar seperti alat-alat yang digunakan, kemudian dalam sarana dan prasarana lembaga pemasaran semuanya itu mencangkup dalam sarana dan prasarana. Jadi di sini saya kayak kelompokkan terkait penggolongan permasalahan dari segi teknologi. Yang terakhir ada kualitas SDM yang rendah. Karena kebanyakan petani garam itu masyarakat pesisir yang tentunya masih minim pendidikan ataupun pengetahuannya terkait pemanfaatan garam dan pengolahan garam. Jadi ayo teman-teman, khususnya dari teman-teman agribisnis yang memiliki keahlian atau pengetahuan sekitar pemasaran, kemudian pengadaan bahan baku dan sebagainya, ayo kita bantu petani-petani garam untuk membantu agar produksi yang mereka hasilkan itu memiliki nilai margin yang lebih tinggi dan tentunya dapat memenuhi produksi garam dalam negeri. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.